Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, sekalian, kita kembali berjumpa dalam kajian rutin dan insya Allah di kesempatan kali ini kita melanjutkan kajian dan penghayatan kita ya terhadap sirah Nabawiyah, sirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita akan membahas tentang nasab dan kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta pelajaran-pelajaran ya yang bisa kita ambil darinya. Dan insya Allah kita akan mengikuti pembahasan yang terdapat di dalam nazom ya. Jadi kita mengkaji melalui sebuah karya dalam Sirah Nabawiyah ini berupa nazom, yaitu nazom Qurratul Absar ya. Qurratul Absar fi Siratil Musyafa'il Mukhtar. Yaitu yang ditulis oleh Al-Allama Abdul Aziz bin Abdul Wahid Al-Lamti Al-Miknasi Al-Maimuni Al-Maghribi rahimahullah, yang beliau wafat tahun 880 Hijriah. Beliau seorang alamah, menguasai banyak ilmu ya. Karyanya selain dalam sirah ini juga dalam ilmu lain, seperti beliau juga menyusun azam ya, seperti halnya Alfiyah ya Ibnu Malik dalam ilmu nahu ya. Kemudian juga dalam ilmu fikih beliau bermadzhab Maliki, menyusun karya membuat syarah atau komentar terhadap Tasawwur Khalil ya dalam fikih Maliki dan sebagainya. Nah, kita akan pelajari ya dari muqaddimah beliau katakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ahmada ahda ila aqwaminah jin man hada. Segala puji bagi Allah yang dengan Ahmad ya, maksudnya dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, beliau di awal ya dalam hamdalah ini sudah menyebutkan ya tentang Nabi Muhammad ini yang merupakan suatu pembukaan yang mengisyaratkan ya kepada maksud yang terdapat di dalam karyanya ini, dalam nazamnya ini, yaitu membahas tentang sirah Rasulullah SAW. Jadi di pengantar sudah diberikan isyarat. Ini dalam ilmu balaghah disebut dengan bara'atul istihlal. Ya. Telah memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus, ya ahda ila aqwaminah jin man hada, ya kepada orang yang dia beri petunjuk. Yang dikehendaki ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapat petunjuk, ya maka dia akan mendapatkan petunjuk. Ya, dan juga dengan Nabi Muhammad SAW ini menjadi perantara bisa mendapat petunjuk ya manusia. Sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau Muhammad ya benar-benar bisa menunjuki kepada jalan yang lurus. Ya, jadi beliau sebagai utusan Rasul yang memberikan hidayah ya kepada manusia. Hamdan jadidan daimal baqai mukafi'an turadiful alai.
Hamdan ini menjadi maf'ul bih dari fi'il yang dibuang, itu ahmadu hamdan. Saya memuji dengan pujian. Ya, ini pujian yang lain ya, yang berbeda dari sebelumnya. Dan pujian ini jadi dan ya dengan pujian yang baru ya, yang selalu baru ya, selalu abadi, daimal baqai ya, selalu abadi, mukafian turadiful alai, yang sesuai menyamai nikmat-nikmat. Ya, jadi di bait yang kedua ini beliau memuji atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Allah itu adalah ni'am ya, nikmat-nikmat. Jadi setiap Allah memberikan nikmat, maka muncullah pujian yang baru atas nikmat tersebut. Ya, begitu, sehingga dia tidak henti-hentinya ya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak henti memberikan nikmat, maka tidak henti juga pujian ya yang diucapkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa salatu wassalamu tatra ala ajallil mursalina qadra. Ya, kemudian salawat dan salam yang terus-menerus, tatra mutatabi'an. Ya, terus-menerus ala ajallil mursalin, atas yang paling mulia kedudukannya dari para rasul. Ya, ajallil mursalina qadra. Ya, menggunakan summa karena ini bertahap, bertingkat ya, ketika kita memuji Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala, maka berikutnya turun ya, kemudian itu memohon salawat dan salam ya, agar terus diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa man salak sabilahum madaru najmun fi falak. Ya, dan keluarganya ya, bisa juga al itu bermakna pengikut ya, wasahbihi dan sahabatnya, wa salak dan orang yang menempuh sabilahum jalan mereka, madaro najmun fi falak ya, selama bintang masih beredar pada peredarannya, selama kehidupan dunia ini masih berjalan ya, maka salawat dan salam ini terus ya diberikan kepada Nabi Muhammad, sahabatnya, dan siapapun yang ikut berada di atas jalan mereka ya, begitu. Jadi sholawat kalau dari Allah ya berupa rahmat, berupa maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Juga salam keselamatan ya. Wa ba'du, dan setelah itu, ba'du ini fungsinya untuk beralih dari satu pembicaraan kepada pembicaraan lain yang disebut dengan faslul khitab ya. Fa'lam anna khaira maktafa zu himmatin siratu khairi muktafa. Ya, ketahuilah bahwa sebaik-baik yang diikuti khairu maktafa ya, oleh yang memiliki cita-cita yang tinggi, zu himmatin ya, adalah sirah manusia terbaik yang diikuti, sirah khairi muktafa. Ya. Jadi ini menjelaskan, menyebutkan tentang keutamaan ya mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW, bahwa dia adalah sebaik-baik yang harus diikuti, karena pada diri beliaulah terdapat suri tauladan yang baik ya, sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ya, sungguh-sungguh benar ya, benar-benar sungguh, ini ada dua taukid ya, penguatan, telah ada ya bagi kalian pada diri Rasulullah SAW sirah uswatun hasanah, suri tauladan yang baik bagi orang yang berharap kepada Allah dan juga hari akhir, yang berharap keselamatan di hari akhir dan banyak mengingat kepada Allah ya. Jadi ini adalah perjalanan hidup yang terbaik yang mesti kita pelajari, hayati, dan juga ikuti jejak langkahnya, kita teladani ya di dalam kehidupan kita, agar kita mendapatkan keselamatan dan mencapai derajat yang tinggi ya, bagi siapapun yang memiliki cita-cita untuk bisa mencapai derajat yang tinggi tersebut.
Wa ana adkuru fi hadzal rajazi min dzalika ma fihi sidadun min awaz. Ya, dan inilah aku sebutkan, ini tanbih untuk menarik perhatian. Ya, di dalam nazam rojaz ini, jadi ini berbentuk rojaz ya, salah satu bentuk syair ya, pola-pola syair. Ya, dari hal itu, ya dari sirah Nabi SAW yang di dalamnya terdapat kecukupan. Sidad, mafihi sidad, ya kecukupan, kifayah, ya min awas, ya dari membutuhkan yang lainnya. Ya, jadi kata beliau bahwa nazom ini disusun untuk bisa memenuhi kebutuhan siapapun yang ingin belajar sirah Nabi Muhammad SAW, sehingga kata beliau tidak membutuhkan kepada yang lain, ya kitab-kitab karya yang lain. Ya diharapkan ini bisa cukup ya menjadi pemahaman bagi kita terhadap sirah Nabi Muhammad SAW. Limumtagi tahsili min ulil huda asa binafihim bihi an arsyada. Bagi yang berharap meraihnya, ya meraih kemuliaan dengan sirah Nabi itu ya dari orang-orang yang diberi hidayah. Ya, jadi orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala tentu akan mendorongnya untuk bisa ya meraih ilmu ya, bisa paham menghayati sirah Nabi Muhammad SAW ini ya. Ya, semoga dengan mereka mendapatkan manfaatnya ya dapat membimbing manusia. Ya, jadi beliau berharap dari nazom ya karya yang beliau susun ini ya dengan mereka bisa mendapatkan manfaat yaitu dapat membimbing mereka ya. Gitu, menjadikan mereka bisa meneladani Rasulullah SAW. Samaituhu qurratal absar, aku menamakannya dengan qurra al absar ya, penyejuk mata ya. Nazom ini beliau beri nama qurra al absar. Fi siratil musyafa'il mukhtar, dalam sirah orang yang diberi syafaat dan terpilih ya, Nabi Muhammad SAW. Murattaban lahu alal abwabi muqarriban maqasidat tullabi. Ya, dengan disusun secara tertib di atas bab-bab ya untuk mendekatkan maksud-maksud yang dituju oleh para pelajar. Ya, jadi beliau susun secara rapi ya sesuai dengan bab-babnya dengan tujuan untuk bisa memudahkan para pelajar ya untuk sampai kepada maksud yang dituju ya yang dari mempelajari sirah ini. Wa min mumiddil kauni fi in'amihi astauhibul auna ala itmamihi. Dari yang membentangkan pada alam semesta pemberian nikmat mumiddil kaun ya. Ini dari Allah Subhanahu wa taala, astauhibul auna, aku memohon karunia pertolongan ya untuk dapat menyempurnakannya, untuk dapat menyelesaikan nazam ya yang beliau susun ini ya. Itu dan alhamdulillah beliau telah menyelesaikannya dan bisa sampai kepada kita semua untuk bisa kita pelajari. Dan memang nazamnya cukup panjang ya, dia ada berisi 341 bait ya secara keseluruhannya. Wa naf'alir rawi walil marwi anhu bijahil mustafan nabi. Dan manfaat ya juga beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang membentangkan nikmat di alam semesta ini untuk memohon manfaat ya, agar mendapatkan manfaat bagi yang menceritakannya, penulis rawi yang meriwayatkannya, walil marwi, dan juga bagi yang menerima ceritanya, menerima riwayatnya dengan kedudukan mulia Nabi yang terpilih. Ya, kita mendapat keberkahan ya dari kemuliaan ya kedudukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kita mempelajari sirah Nabi ini. Ya baik bagi penulis ataupun bagi para yang mempelajarinya begitu ya. Ya alaihi azka salawatil bari wa alihi wa sahbihil abrar. Nah, beliau di akhir kembali ya menutup dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW untuk melengkapi doa yang beliau panjatkan ya.
Semoga dilimpahkan kepadanya salawat yang paling suci dari Yang Maha Pencipta, ya Allah Subhanahu wa taala, kepada keluarganya atau pengikutnya dan para sahabatnya yang baik. Wa ala alihi washabihi al-abrari, ya. Nah, kemudian berikutnya beliau mulai masuk menjelaskan tentang nasab, ya, Nabi Muhammad SAW. Bayanu nisbatin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi rabbuna wa syarafa. Ini adalah penjelasan nasab Nabi yang terpilih. Ya, semoga Rabb kita memberikan salawat kepadanya dan memuliakannya. Wa nisbatul mukhtari mahfudun ila adnana bil ijma'i indal fudala. Ya. Ya, nasab Nabi yang terpilih itu terjaga, ya, sampai Adnan secara ijma menurut para ulama yang mulia. Ya, jadi nasab Nabi Muhammad SAW itu yang disepakati oleh para ulama, tidak ada perbedaan, ya, mereka ijma seluruhnya, yaitu dari nasab beliau sampai kepada Adnan. Ya, dan juga disepakati dari Adnan ini nanti nyambung sampai kepada Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihi salam, gitu ya. Wa ana usyiru li ismi kullin minhum biharfin minhum mustaqil, dan inilah aku berikan isyarat, ya, simbol, ya, untuk nama masing-masing dari mereka dengan huruf yang tertentu darinya, ya. Jadi nanti beliau menyebutkan nasab Nabi ini dan nasab Nabi, ya, ke atas itu yang disepakati ini ada 21, ya, di atas Nabi Muhammad SAW. Dari mulai ayah sampai kakeknya sampai Adnan itu ada 21 nasab. Ini yang disepakati. Nah, kemudian beliau membuat simbol, ya, huruf-huruf pertama dari nama-nama nasab itu. Ya, beliau mengatakan ma'in syahin akin kam kul ghafamin kahmin amin ma'in ilahuna zukin. Nah, ini singkatan, jadi ma'in syahin akin kamin kul ghafamin kahmin amin ma'in, ya, ini berjumlah 21 22 dengan Nabi Muhammad, ya. Ilahuna zukin sampai di sini telah diketahui, ya. Ilahuna zukin. Nah, mari kita lihat huruf-huruf ini siapa, ya, yaitu nasab Nabi Muhammad SAW. Yang pertama ma'in. Mim ini adalah Muhammad, Nabi Muhammad SAW. Ya, ainnya itu Abdullah, ayah beliau. Ya, jadi Muhammad bin Abdullah. Shinnya Syaibah. Ya, ini Syaibah, Syaibatul Hamdi. Ini adalah nama dari Abdul Muttalib. Ya, jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, Syaibah. Haknya adalah Hashim, ya, ismuhu Amr, namanya Amr, nama aslinya. Ya, kemudian Akin, ainnya adalah Abdul Manaf, ismuhul Mugiroh, ya, namanya adalah Mugiroh. Kemudian kopnya Kusai, ya, nama aslinya Zaid. Ya, kemudian kapnya Kilab, ya, itu mimnya Murrah, ya, kapnya Ka'ab. Lamnya Lu'ai, ghainnya Ghalib, fa-nya Fihar. Nah, ini Fihar inilah yang diberi gelar Quraisy dan kepadanya lah dinisbatkan kabilah ini, kabilah Quraisy. Ya, walaupun para ulama berbeda pendapat, ya, ada yang kebanyakan ulama menyebut bahwa Quraisy itu maksudnya adalah nadar, ya, nanti nun ini, tetapi sebagian ulama lain, misalnya Al-Iraqi dalam Alfiyah Al-Iraqi itu menguatkan bahwa Fihr inilah yang disebut Quraisy, seperti juga ini disebutkan para ulama lain, ya, diantaranya misalnya ulama kontemporer yang menulis tentang sirah ini yaitu Sufi Rahman Al-Mubarakfuri, ya, beliau menyebutkan seperti ini. Mimnya Malik, nunnya Nadar, ya, nama aslinya Qais, kapnya Kinana, khanya Huzaimah,
mimnya mudrikah ya namanya Amir, i-nya Ilyas, ya mimnya mudar, nunnya nizar, mimnya ma'ad, ainnya adnan. Ya, jadi disingkat oleh beliau ma'in syahin akin kam kul ghafamin kahmin amin ma'in ya ilahuna sukin. Ya, jadi hasilnya dari nasab Nabi Muhammad SAW ini kita bisa lihat ya secara bersambung misalnya di dalam Rohikul Mahtum ya ditulis oleh Syafiur Rahman Barakpuri, di mana di sini beliau jelaskan tentang nasab Nabi Muhammad SAW ini. Beliau bagi menjadi 3 bagian ya. Bagian pertama ini yang disepakati, yang ijma tadi. Bagian kedua dan ketiga itulah yang diperselisihkan ya, banyak perselisihan. Nah, di sini beliau menyebutkan bagian pertamanya itu Muhammad ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib, namanya Syaibah, tadi Syaibatul Hamad. Ibni Hashim ya ismu Ammar, ibnu Abdi Manab ya ismu Mughirah ibnu Qusay, ismu Zaid ibnu Kilab ibnu Murrah ibnu Ka'ab ibnu Lu'ay ibnu Ghalib ibnu Fihr yang mulaqab bi Quraisy wa ilaihi tantasibul qabilah. Ibnu Malik ibnu Nadar ismu Qais ya ibnu Kinana ibnu Khuzaim ibnu Zikah ismu Amir ibnu Ilyas ibnu Mudar ibnu Nizar ibnu Ma'ad ibnu Adnan. Jadi bagian kedua itu sampai kepada Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, tapi ini banyak diperselisihkan nama-namanya. Dan bagian ketiga dari Ibrahim sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya. Nah, inilah tentang nasab ya Nabi Muhammad SAW. Dan pelajaran yang bisa kita ambil dari nasab beliau ini ya, sebenarnya dalam hadis disebutkan ya, misalnya kita ambil pelajaran-pelajaran ini dari kitab-kitab fikih sirah ya, jadi betul-betul memahami, menarik pelajaran dari sirah nabawiyah ini, diantaranya misalnya yang banyak mengemukakan riwayat-riwayatnya itu fikih sirah yang ditulis oleh Syekh Munir Qodban ya. Beliau di sini menyebutkan hadis ya an Syaddad annahu sami'a Wasilah ibn al-Asqa, dari Syaddad bahwa dia mendengar Wasilah bin Asqa berkata, sami'tu Rasulullah SAW, aku mendengar Rasulullah SAW yaqul, bersabda, inna Allah safa Kinanah min waladi Ismail. Sungguhnya Allah memilih Kinanah ya dari anak Ismail, keturunan Ismail. Wastafa Quraisyan min Kinanah, dan memilih Quraisy dari Kinanah. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim, dan memilih dari Quraisy itu Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim, ya, dan memilihku dari Bani Hashim. Jadi dari nasab beliau itu betul-betul adalah nasab pilihan, nasab yang terbaik ya, begitu. Jadi Rasulullah SAW ya dipilih dari nasab yang paling terbaik ya, dimana beliau dipilih dari keturunan Nabi Ismail itu ya dari Kinanah ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memilih Kinanah ya, ini nasab yang terbaik. Kemudian dari Kinanah memilih Quraisy ya. Dari Kinanah kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih Quraisy, itu Fihr tadi itu. Ya, kemudian dari Quraisy Allah memilih Hashim ya, Bani Hashim. Ya, dari Bani Hashim inilah kemudian Allah memilih Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini bisa kita ambil pelajaran-pelajarannya ya.
Misalnya saya ringkaskan pelajaran ya yang bisa kita ambil. Ya, yang pertama saya yang dikatakan oleh Syekh Mustafa As-Sibai ya dalam karya beliau Sirah Nabawiyah Durusun wa Ibar ya, pelajaran-pelajaran dan ibroh-ibroh ya, secara ringkas beliau mengatakan kenapa Rasulullah SAW dipilih dari nasab yang terbaik dari kaumnya itu. Ya, beliau mengatakan kullama kana da'iya ila Allah fi syarafin min qaumihi. Ya, setiap kali atau ya ketika ya seorang dai yang mengajak kepada Allah itu eh, adalah memiliki kemuliaan dari kaumnya, orang yang memiliki kemuliaan, nasab yang mulia, yang baik di kaumnya tersebut, ya karena dari keada ila istima'i nasilahu ya. Hal itu akan lebih eh, kuat ya untuk membuat manusia itu mau mendengar kepadanya. Begitu ya. Jadi eh, tidak diragukan ya, tidak asing bagi mereka ya. Nabi Muhammad SAW itu berasal dari nasab yang paling baik ya di antara kaumnya itu. Sehingga sebelum beliau nanti diutus menjadi Rasulullah ya, diangkat menjadi Rasul, beliau adalah orang yang sangat dicintai, dihormati ya, bahkan dikenal dengan kejujurannya ya. Begitu mereka bangga kepada Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi Rasul. Begitu ya. Tapi memang tentu saja beliau melewati ya penentangan yang cukup keras ya dari kaumnya tersebut ya. Ya, kemudian Syekh Said Ramadan Al-Buti misalnya dalam kitab Futuh Surah beliau mengatakan ya dilalatun wadiha annallaha mayyazal arab an sairin nas. Ya, ini adalah petunjuk yang jelas bahwa Nabi Muhammad lahir atau diutus dari kalangan orang-orang Arab ya, dari Quraisy. Ini menunjukkan bahwa Allah mengistimewakan orang-orang Arab dari seluruh manusia. Wafaddala Quraisyan an sairil qabail, dan memberikan keutamaan kepada Quraisy dari seluruh kabilah-kabilah. Ya, dari kabilah-kabilah Arab itu Allah lebih mengistimewakan bangsa Quraisy ini. Bahkan menjadi salah satu surat ya di dalam Al-Qur'an. Begitu. Jadi ini jelas bahwa kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih Rasulullah SAW dari bangsa Arab. Dia menunjukkan ada keistimewaan pada diri mereka ya. Sehingga misalnya bisa kita ketahui juga dari riwayat-riwayat ya yang dikemukakan oleh Syekh Mundir Ghorban ya dalam kitabnya ini, yang menunjukkan beliau berasal dari kabilah yang terbaik, dari rumah yang terbaik ya, dan ada riwayat yang menyebutkan misalnya di sini ya dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, ya Salman la tabaghadni fatufariqu dinaka. Wahai Salman, jangan engkau membenciku lalu engkau meninggalkan agamamu. Qultu, aku bertanya, kata Salman, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa abghaduka? Bagaimana aku membencimu? Ya wabika hadanillah, dan melalui engkau lah Allah memberi hidayah kepadaku. Kalau beliau menjawab, tabghadul Arab fatabghaduni. Ya engkau membenci orang-orang Arab, maka engkau membenciku. Begitu ya. Dan ini menunjukkan kepada kita karena Rasulullah SAW berasal dari bangsa Arab. Ya menunjukkan bahwa kita harus mencintai. Asal usul Nabi Muhammad SAW mencintai orang-orang Arab. Begitu ya. Tidak seperti sebagian orang misalnya di zaman sekarang yang ada mereka benci kepada Arab ya,
sangat apa namanya anti Arab dan sebagainya. Ya, ini sebetulnya mereka anti Arab itu sebetulnya adalah anti terhadap Islam itu sendiri. Ya, anti terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Atau tidak senang kepada Nabi Muhammad SAW itu sendiri karena beliau adalah orang-orang Arab. Ya, jadi jelas ya dengan nasab beliau ini menunjukkan kemuliaan orang-orang Arab ya, di mana sebagaimana tadi kita ketahui beliau adalah keturunan Nabi Ismail, Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Nabi Ismail ditempatkan ya oleh Nabi Ibrahim di Mekah ya, dan istilah kemudian berketurunan yang menjadi bangsa Arab ya. Dan memang sebagaimana kita ketahui bahwa dari Nabi Ibrahim lah kemudian muncul nabi-nabi setelahnya. Sehingga Nabi Ibrahim itu dikenal sebagai Abul Anbiya ya, bapak dari para nabi. Sebelum Nabi Muhammad itu nabi-nabi sebelumnya dilahirkan dari keturunan Nabi Ishak alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim ada dua anaknya yang menjadi nabi ya, Ismail dan Ishak. Nah dari Ishak inilah Yakub, Yusuf, Ayub terus sampai Nabi Isa. Dan keturunan Yakub itulah yang disebut sebagai Bani Israel ya. Israel itu gelar sebagai Nabi Yakub. Israel itu Abdun, Il itu Allah ya, hamba Allah yang taat kepada Allah, yang soleh. Ya, tapi Bani Israel ini kemudian banyak kufur nikmat kepada Allah ya, tidak mensyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Jadi utusnya para nabi dari kalangan mereka, bahkan setiap meninggal satu nabi diganti dengan nabi berikutnya. Kullama halaka nabiyyun khalafa nabiyyun. Sebenarnya dalam hadis disebutkan. Dan di dalam kitab mereka juga sudah disebutkan tentang akan munculnya ya nabi yang terakhir akhir zaman. Mereka juga mengetahui ciri-cirinya. Maka diantaranya beberapa kabilah Yahudi ya datang ke Yasrib ya, yang kemudian menjadi Madinah. Di sana ada 3 kabilah besar yaitu Bani Qainuqa, Bani Nadir dan Bani Quraiza begitu ya. Tujuan mereka datang ke sana adalah untuk menantikan, untuk menyambut kedatangan Nabi terakhir ya, di mana mereka mengetahui ciri-cirinya, tempat tinggal yang akan kota yang akan ditinggali oleh Nabi terakhir ini adalah tempat yang banyak tumbuh pohon kurma dan ada tanah bebatuan yang lancip begitu. Sehingga mereka berdatangan ke sana, begitu juga di Khaybar ya yang memiliki ciri-ciri seperti itu. Ya, tetapi ternyata ketika diutus Nabi Muhammad dari keturunan Nabi Ismail dari kalangan orang Arab, mereka justru malah membencinya, ya dengki, ya mereka yang mereka inginkan justru diutus dari kalangan mereka, tapi ternyata tidak. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih tahu ya tentang siapa yang akan menjadi rasulnya. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu. Ya Allah lebih tahu ya di mana dan kepada siapa Allah memberikan kerasulannya itu. Begitu ya. Sehingga ini mengandung hikmah yang sangat besar ya kalau kita mau menggalinya. Kenapa Allah memilih ya Nabi Muhammad SAW itu dari kalangan orang Arab ya, dari di apa namanya di bumi Arab gitu ya, yang di sana padang pasir ya begitu. Nah di antaranya bisa kita ambil hikmahnya ya sebagaimana dijelaskan oleh para peneliti ya di dalam Sirah Nabawiyah ini yang sudah saya ringkaskan. Ya misalnya kenapa orang-orang Arab ini dipilih? Di antaranya mereka itu meskipun dalam kondisi jahiliyah ya sebagaimana yang kita jelaskan dalam pertemuan sebelumnya. Ya, tapi mereka masih memiliki sifat-sifat yang mulia, akhlak-akhlak yang mulia, dan sifat inilah yang akan menjadi modal
mereka bisa memikul risalah ini yang akan menjadi umat kaum yang mendakwahkan Islam ini ke seluruh dunia. Ya, dan ini merupakan sifat-sifat inti yang sangat dibutuhkan bagi para pendai. Ini misalnya yang disebutkan oleh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab beliau Rahiqul Maktum. Yang pertama adalah karom. Mereka masih memiliki kedermawanan, ya, kemuliaan, sangat dermawan gitu ya, tidak pelit. Walaupun ini sifat yang dominannya ya, walaupun tentu saja ada orang-orang yang kikir, yang pelit. Ya, ini dikenal orang-orang Arab itu sangat dermawan sekali dalam menjamu tamu ya, gitu, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua al-wafa'u bil ahdi, ya, menepati janji. Walaupun sebetulnya akhlak-akhlak baik ini karena mereka tidak ada bimbingan wahyu dari Allah, sehingga malah menjurus kepada hal-hal yang negatif, ya, sehingga berlebihan untuk mengarah kepada keburukan ya dari sifat ini. Ya, menepati janji ya, sampai mereka malah menjurus kepada kejahatan, misalnya membunuh anak-anak mereka ya karena takut lapar, kemudian mengubur hidup-hidup anak perempuan ya, dan membayarkan misalnya anak perempuan mereka untuk menepati janji kepada orang lain, membayar utang dan sebagainya. Jadi mengarah kepada keburukan. Padahal ini potensi sifat yang baik. Yang ketiga izzatun nafsi, ya, ini harga diri. Betul-betul mereka menjaga harga diri. Mereka itu enggan menerima suatu hal yang rendah, yang hina, begitu. Gitu. Mereka punya harga diri yang sangat tinggi untuk menjaga harga diri mereka. Sehingga mereka tidak mau menjadi bangsa yang menjadi budak misalnya dari bangsa lain. Justru ada bangsa lain yang datang kepada mereka yang dijadikan budak oleh mereka. Al-mudiyu fil azaimi adalah mereka memiliki tekad yang kuat. Ya, mereka selalu al-mudiyu terus menerus ya, kuat di dalam memegang tekad gitu ya. Yang kelima punya potensi sifat lemah lembut ya, kalau ada kelembutan, ada ketenangan ya, gitu, ada kasih sayang, tidak terburu-buru. Jadi ada potensi sifat seperti itu. Wasajaja al-badawiyah, ya, juga kondisi mereka ya, masyarakat mereka yang badawi, yang berada di padang pasir, orang-orang Baduy ya, ada mutalawus bi lausatil hadara wa makaidiha, ya, tidak terkotori, tidak terkontaminasi oleh pengaruh peradaban. Ya, dan di antara hasilnya dari kondisi tersebut adalah melahirkan kejujuran, amanah, ya, dan tidak menipu dan berkhianat, begitu ya. Jadi ini adalah rahasia kenapa Allah memilih tempat ya bangsa Arab dari bangsa yang lain, di mana eh, tanah Arab ini adalah tanah padang pasir yang jauh dari masyarakat lain, sehingga mereka tidak terpengaruh oleh peradaban yang lain, di mana saat itu ada kerajaan Romawi, kerajaan Persia, begitu ya. Gitu. Mereka tidak terpengaruh oleh mereka. Mereka punya kebebasan dan juga memiliki belum ada Sakopa ya, belum punya sejarah sebelumnya. Sedangkan di bangsa lain seperti Romawi, Persia itu memiliki sejarah yang panjang bagi mereka, punya Sakopa, ya, punya kebudayaan, punya warisan kebudayaan, wawasan yang sebelumnya. Nah, ini nanti adalah menunjukkan bahwa ketika Rasulullah SAW datang membawa Islam, membawa Quran dan Sunnah, ini menjadi asli ya, menunjukkan keasliannya ya, tidak tercampur dengan kebudayaan yang ada sebelumnya. Begitu ya. Jadi untuk menunjukkan keaslian dari wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ini.
jadi tengah-tengah bangsa Arab ini. Ya, jadi ini di antara hikmah yang bisa kita gali ya, dan Allah tentu lebih tahu tentang pilihannya itu. Ya, dan juga Allah memilih ya ketika akan mengutus Rasul, melihat kepada hati-hati manusia, dipilihlah yang ada bersih gitu ya, hati yang bersih. Kemudian juga dipilih para sahabat yang menjadi sahabat Nabi Muhammad SAW karena ada kebersihan hati di dalam dirinya. Makanya selama 3 tahun Rasulullah SAW beruzlah menyendiri ke Gua Hiro ya, sebelum diturunkannya wahyu, itu menunjukkan untuk membersihkan diri beliau dulu ya, begitu. Ya, dari segi tempat, dari segi karakter yang ada pada mereka ya, juga dari segi bahasa ya, bahasa Arab kenapa dipilih oleh Allah. Nah, misalnya ini yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya ya, ketika menafsirkan ayat inna nahnu nazzalna inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun, surat Yusuf ayat 2. Sesungguhnya kami menurunkannya ya sebagai Al-Qur'an yang berbahasa Arab agar kalian berakal. Ya, beliau di sini menyebutkan apa keistimewaan bahasa Arab ya. Dzalika li'anna lugatal Arab afsahu lugat, bahasa yang paling fasih, wa abyanuha paling jelas, wa awsa'uha paling luas bahasanya. Begitu wa aktsaruha ta'diyatan lil ma'ani allati taqumu bin nufus. Ya, dia adalah yang paling bisa, yang paling banyak atau yang ya paling kaya ya, bisa menampung seluruh makna yang diinginkan oleh jiwa. Ya, paling kaya, bisa menampung berbagai macam maksud ya. Sehingga Allah memiliki maksud-maksud ya dalam Al-Qur'an, yaitu bisa dituangkan di dalam bahasa Arab ini sebagai bahasa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sebagai dalam untuk wahyunya yang terakhir ini. Nah, oleh karena itu kata beliau, Allah menurunkan kitab yang paling mulia dengan bahasa yang paling mulia, Rasul yang paling mulia, utus malaikat yang paling mulia, malaikat Jibril, dan juga tempat yang paling mulia di situ adalah tanah haram ya, Makkah itu gitu. Dan juga memulai menurunkan Quran itu pada bulan yang sangat mulia itu Ramadan, maka sempurnalah ya Quran ini dari berbagai segi wahyu yang diturunkan oleh Allah ini. Ya, jadi ini menunjukkan keutamaan, keistimewaan bangsa Arab ya, dan khususnya juga bangsa Quraisy yang tentu menurut Ahlus Sunnah dan bangsa Quraisy inilah yang layak menjadi para khalifah ya, para pemimpin seluruh kaum muslimin, sebagaimana dalam hadis yang disampaikan oleh Abu Bakar pada saat musyawarah ya untuk mengangkatan pemimpin khalifah, bahwa para pemimpin itu dari Quraisy, al-a'immatu min Quraisy begitu ya. Ada keistimewaan yang Allah berikan. Ya, kemudian tentang kelahiran ya Nabi Muhammad SAW ya, sebagaimana kita ketahui bahwa beliau dilahirkan di Mekah ya, di tengah keluarga Bani Hashim pada hari Senin. Ini para ulama sirah ada berbeda pendapat ya tentang tanggalnya ya. Kalau ulama mutaqaddimin itu ada yang menyebutkan tanggal 12, 13, tanggal 8, dan ulama kontemporer seperti Syafiur Rahman itu menguatkan tanggal 9 ya, Rabiul Awal dengan perhitungan ilmu falak ya. Tapi memang yang paling masyhur adalah tanggal 12 Rabiul Awal gitu ya. Nah, Rasulullah dilahirkan dalam keadaan yatim ya. Nanti kita akan banyak gali dari kelahiran beliau ini, hikmah-hikmahnya ya. Itu beliau dilahirkan dalam kondisi yatim, tidak bertemu dengan ayahnya ya. Itu meninggal pada saat beliau masih 2 bulan dalam kandungan ibunya, itu Aminah. Ya, ini menunjukkan bahwa beliau tidak
meneruskan ataupun mewarisi tahta dari ayahnya karena ayahnya meninggal gitu ya. Tidak pernah bertemu dengan ayahnya. Begitu. Seperti itu ditanyakan oleh Heraklius ya ketika mengetahui ya diutusnya Nabi Muhammad, dia bertanya kepada Abu Sufyan yang sedang berada di Syam ketika itu bersama rombongannya, ditanya tentang nasabnya, lalu apakah sebelumnya ayahnya itu punya kedudukan sehingga dia ingin mengambil meneruskan tahta ayahnya gitu. Ini tidak ada gitu ya. Setelah melahirkannya, sang ibu segera membawa bayi tersebut kepada kakeknya Abdul Muthalib. Ya, betapa gembiranya sang kakek mendengar berita kelahiran cucunya, lalu dibawanya bayi tersebut ke dalam Ka'bah. Ya, dia berdoa kepada Allah dan bersyukur kepadanya. Anak tersebut kemudian diberi nama Muhammad. Ya, nama yang belum dikenal masyarakat pada saat itu. Dia adalah orang yang sangat terpuji, ya, begitu. Sehingga orang-orang kafir nantinya akan melecehkan dengan memanggil kebalikan yaitu muzammam yang tercela gitu ya, dan beliau pada hari ketujuh di hitan gitu ya. Nah, tahun kelahiran beliau pada saat itu terjadi peristiwa besar yaitu Ashabul Fil ya, sebagaimana kita tahu dalam surat Al-Fil, di mana pada saat itu ada pasukan yang berjumlah 60.000 orang ya, yang dipimpin oleh Abrah dari Yaman, dan dia orang Habasyah, ingin menghancurkan Ka'bah ya, dengan tujuan agar orang-orang mau datang ke gereja yang besar yang telah ia bangun di kota Son'a yang bernama Qulais ya. Jadi ingin mengalihkan ya orang-orang untuk datang ke gereja agar tidak datang ke Ka'bah, karena eh, sejak dulu ya saat itu banyak orang-orang yang datang ya berhaji walaupun dengan tata cara yang salah, ya, mengunjungi Baitullah ya, Ka'bah. Dalam pasukan tersebut ada sekitar 13 gajah yang digunakan, tapi rencana mereka gagal ya karena Allah mengirimkan burung ababil yang membawa kerikil untuk yang dibuat dari tanah yang dipanaskan gitu ya, menghancurkan mereka ya, sebagaimana kita tahu dalam surat Al-Fil. Nah, ini sebagai suatu peristiwa untuk menunjukkan penghormatan ya kepada Nabi Muhammad SAW akan kelahirannya, karena sekitar 50 hari ya setelah peristiwa Ashabul Fil ini dilahirkannya Nabi Muhammad ya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwah sekalian, itulah sedikit penghayatan kita ya terhadap sirah Rasulullah SAW, dari nasab beliau, dan juga sedikit kita bicara tentang kelahiran beliau. Insyaallah kita akan lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.